Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali di acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani. Saya Abu Jimmy dan di samping saya ada narasumber kita, beliau pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Alhamdulillah ada Pak Kiai. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz. Bagaimana sehat? Nggih, alhamdulillah baik Pak Kiai. Jadi kali ini kami akan menemani pemirsa dimanapun Anda berada untuk beberapa menit ke depan. Untuk video kali ini ada pertanyaan Pak Kiai dari salah satu subscriber lah, beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama dari Mahardika Bima Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan lebih lengkap mengenai puasa alif zohir dan puasa alif batin. Apakah ada fadilah khusus untuk mengamalkan puasa tersebut Pak Kiai? Iya. Puasa alif zohir, puasa alif batin itu ya asing di telinga kita. Kecuali orang yang betul-betul memahami tentang hikmah. Isyarah dari alif zohir, alif batin itu sebetulnya angka 11. Karena yang dimaksud puasa alif zohir, alif batin itu puasa Senin, puasa Kamis, puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Saya ambilkan hadisnya untuk puasa Senin Kamis, hadis riwayat Baihaqi an Usamah bin Zaid, innal a'mala turfa'u yaumal itsnaini wal khamisi fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Rawahul Baihaqi an Usamah bin Zaid. Innal a'mala, sesungguhnya amal-amal manusia turfa'u, diangkat. Yaumal itsnaini, di hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis. Fa ahabbu ayyurfa'a amali, maka aku lebih suka jika amalku diangkat. Wa ana shaimun, sementara aku dalam kondisi berpuasa. Ini puasa yang dimaksud Senin, Kamis. Nah, Senin yang 1 bulan itu 4 kali, kemudian Kamis yang 1 bulan 4 kali, berarti 8 kali. 8, iya. Kemudian tentang puasa 13, 14, 15. Hadis riwayat Abu Dzarrin Al-Harawi an Qatadah. Sumu ayyamal bidi thalatha asyrota wa arba'a asyrota wa khamsa asyrota hunna kang zuddahri. Sumu, berpuasalah kamu ayyamal bidi, di hari-hari terang. Hari terang itu maksudnya apa? Salatha asyrota, tanggal 13 Hijriah. Wa arba'a asyrota, tanggal 14 Hijriah. Wa khamsa asyrota, dan tanggal 15. Hunna kang zuddahri. Itulah 3 hari kang zuddahri, penyimpanan waktu, penyimpanan zaman, penyimpanan masa. Jadi kalau kita lihat dalam 2 hadis ini, Senin 4, Kamis 4, 8 tambah 13, 14, 15, jumlahnya adalah 11. Angka 11 itu mengisyaratkan alif zohir dan alif batin. Jadi kita perlu ada puasa alif zohir, alif batin, yang itu merupakan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah yang menurut saya paling gampang ditiru ya ini.
Sunnah Rasulullah yang paling mudah ditiru adalah puasa alif zahir, puasa alif batin yang tujuan utamanya supaya kita bisa lurus zahirnya, bisa lurus batinnya. Lah batin itu ada dua. Orang mengenal batin hanya satu. Batin itu ada dua, yakni nafsani dan ruhani. Jasmani perwujudannya seperti ini, nafsani perwujudannya adalah nafsu yang 8, 2 nafsu negatif, 6 nafsu positif. Dari nafsu mulhimah fujur, nafsu ammarah itu nafsu yang negatif. Sementara nafsu yang positif mulhimah taqwa, lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Itu batini ya, atau batin itu isinya nafsani. Kemudian batin yang isinya rohani. Rohani itu roh wujudnya. Lam yakul haqiqataruh Rasulullah. Rasulullah enggak pernah membicarakan tentang hakikat ruh. Bahkan ditanya saja yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Orang Yahudi pada bertanya yas'alunaka pada bertanya kepadamu Muhammad, orang Yahudi, 'anir ruh, permasalahan ruh. Katakanlah qul ruh, katakanlah ruh min amri rabbi, dari urusan Allah. Jadi hakikatnya ruh tidak ada yang tahu. Nah, untuk kita bisa menyontoh Rasulullah ini menggunakan puasa alif zahir, puasa alif batin yang harapannya tidak lain supaya kita bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak Rasulullah, yakni akhlakul karimah. Alif itu ke depan, alif ke belakang, alif ke kanan, alif ke kiri, alif ke atas, alif ke bawah, alif. Ini alif yang ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin pertanyaan berikutnya ini ya Ustaz ya nanti ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan. Jadi ini tentang puasa alif zahir, puasa alif batin, satu adalah karena berusaha menyontoh langkah Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah kita jalani. Kenapa dinamakan alif zahir, alif batin? Karena angka 11 itu pada hakikatnya ya alif zahir, alif batin supaya kita bisa mempunyai sifat siddiq yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang tadi saya katakan di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 6 huruf alif. Maksudnya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah supaya kita bisa alif semua. Lah, khasiat atau manfaat atau faidah puasa alif zahir, puasa alif batin. Kalau kita lihat dalam hadits yang akhir ini hunna kang suddahri. 13, 14, 15 itu adalah kang suddahri, penyimpanan masa, penyimpanan waktu, penyimpanan zaman. Kita hidup dalam zaman. Zaman yang ada di dalam kehidupan ini, zaman madi, zaman mustakbal, zaman hal. Jadi ada 3, ada zaman madi, zaman yang telah lewat. Ada zaman hal yang sedang kita jalani, ada zaman mustakbal, zaman yang kita hadapi. Yang kita akan hadapilah ya. Itu namanya zaman hal. Kita menjalani zaman madi, zaman yang telah lewat, zaman yang sedang kita jalani namanya zaman hal, zaman yang kita akan datang atau yang kita hadapi itu dinamakan zaman mustakbal. Dalam zaman ini Allah Ta'ala mengatur kehidupan, mengatur rizki, mengatur apa. Kalau kita berusaha menyontoh langkah Rasulullah dengan alif zahir dan alif batin, maka jaminannya apa? Tidak akan ada kekurangan. Tidak akan kekurangan jasmani, makanan jasmani, tidak akan ada kekurangan makanan nafsani, begitu juga tidak ada kekurangan makanan rohani. Lah makanan jasmani apa? Makanan jasmani itu ya yang diperintahkan dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu, kulu washrobu mirizkillahi, kulu washrobu halalang thayyiba. Kulu mirizkillahi halalang thayyiba. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah kulu, makanlah, washrobu, minumlah ya, wala tusrifu, jangan berlebihan.
Berarti makanan raga itu adalah makanan yang wujudnya kita diperintahkan untuk ya ayuhan nasu kulu ya kulu halal kulu min rizqillahi halalan thayyiba. Kita diperintahkan untuk makan yang halal. Nasi yang halal. Padahal nasi yang halal dengan nasi yang haram itu wujudnya sama, Ustaz. Sama. Nggih. Wujudnya sama. Mungkin rasanya juga sama. Tapi kenapa ini yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan haram? Yang satu dikatakan halal karena memang tidak menyalahi aturan Al-Quran, tidak menyalahi aturan Al-Hadits. Kemudian yang halal ini menggiring kita kepada hal-hal yang positif. Kalau kita makan barang yang halal nanti jadi yang disebut al-akhlatil arba'ah. 4 cairan dalam diri manusia. 4 cairan yang ada dalam diri manusia itu cairan yang diproduksi oleh limpa, oleh liver, oleh kandung empedu ya dan oleh paru-paru. Ini ketika 4 cairan ini melumasi semua anggota badan kita, maka badan kita akan merasa ringan untuk menunaikan ibadah. Itu makanan yang halal. Nah kalau makanan yang haram itu menjadikan kita malas beribadah. Padahal rasanya sama, bentuknya sama, hanya efeknya yang berbeda. Nah ini percuma kalau kita mengamalkan alif zahir, alif batin, akan tetapi makanan kita makanan yang haram. Itu percuma, kurang punya manfaat. Nah, tujuan kita mengamalkan alif zahir, alif batin itu supaya kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Nah minimal manfaat itu insya Allah tidak akan kekurangan dalam menempuh kehidupan melalui zaman yang telah lewat, zaman yang akan datang, zaman yang sedang kita jalani. Insya Allah tidak akan mengalami kekurangan baik duniawi maupun kekurangan yang lain. Itu khasiat atau manfaat puasa alif zahir dan puasa alif batin. Saya kira cukup untuk paparannya. Ini ada pertanyaan lagi, mohon maaf Pak Kiai. Iya. Mengenai itu apa namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak la ilaha illallah saja? Apakah ada perbedaan Pak Kiai? Iya. Ini memang orang dikira sama zikir itu. Zikir la ilaha illallah itu dinamakan zikir hailalah. Yang kita kenal namanya zikir tahlil. Nah, sementara zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu namanya zikir hikmah kamilah. Zikir yang sempurna, hikmah yang sempurna. Jelas khasiatnya beda dong. Nah, dibalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini mohon maaf. Saya ambilkan dari bahasanya Imam Ibnu Abbas. Waruwiya an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas. Qala, dia mengatakan al-lailu waktu malam, wan naharu waktu siang. Arba'u wa isruna sa'atan, arba'un 4 wa isruna 20 saatan jam. Yang sehari semalam itu 24 jam. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atu wa isruna, arba'atun 4 wa isruna 20 harfan huruf. Apa tujuan utamanya? Faman barang siapa qala mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaffaro kullu harfin dzunuba sa'atin. Maka kafaro yukaffiru takfiron, artinya menghapus. Artinya menutup. Menutup itu berarti menghilangkan, sama. Kafaro kullu harfin. Kafaro maka menghapus, menutup kullu harfin setiap satu hurufnya dzunuba sa'atin, dosa dalam waktu 1 jam. Fala yabqa alaihi dzambun, hingga tidak ada atasnya bahaya dosa. Idza qolaha, ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli yaumin, setiap harinya marotan 1 kali.
Jadi perbedaan zikir la ilaha illallah dinamakan zikir hailalah, tahlil. Sementara zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah zikir hikmah kamilah. Tujuan utama ingin supaya satu huruf ini bisa menghapus dosa 1 jam. Itu inti zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya harapan itu. Supaya kita bisa menghapus dosa-dosa kita dalam waktu 1 jam dihapus oleh 1 huruf di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara 24 huruf ini berarti bisa menghapus dosa dalam 24 jam. Ini bahasa Imam Ibnu Abbas, bahasa sahabat Ibnu Abbas mengatakan demikian. Yang memang pada hakikatnya dibalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang ma'rifat itu dalam hadis yang saya temukan di dalam suatu kitab Samsul Ma'arif itu di situ disebutkan as-sumtu yurithu ma'rifatallah. As-sumtu diem, tidak banyak berbicara kecuali yang manfaat. Yurithu menyebabkan ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal uzlatu turithu ma'rifatad dunya, uzlah menyendiri, mengosongkan hati dari selain Allah. Turithu menyebabkan ma'rifatad dunya, mengenal apa itu dunia yang fana. Wassaharu yurithu ma'rifatan nafsi, melek malam, berjaga malam, yurithu menyebabkan atau mewariskan, menjadikan, membikin ma'rifatan nafsi, mengenal diri kita. Wal ju'u yurithu ma'rifatas syaiton, dan lapar, tidak makan apa-apa, mengosongkan hati, yurithu menyebabkan ma'rifatas syaiton. Lapar itu menjadikan kita mengenal setan. Berarti 4 ma'rifat ini ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dari isyarat la ilaha illallah itu kita diperintahkan untuk mengenal Allah yang disebut ma'rifah billah. Di balik Muhammadur Rasulullah kita diperintahkan untuk mengenal diri kita, mengenal musuh kita yang wujudnya setan, mengenal dunia yang fana ini. Berarti ada 4 ma'rifat di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita membiasakan kalimat itu, insya Allah kita akan mendapatkan ma'rifah bin nafsi, ma'rifah bin dunya, ma'rifah bin syaiton, baru bisa ma'rifah billahi ta'ala. Oleh sebab itu tidak mengharuskan, orang hikmah itu tidak ada orang hikmah mewajibkan, mengharuskan, tidak ada. Monggo yang mau zikir la ilaha illallah saja monggo. Yang penting memahami. Tapi kalau orang hikmah kamilah memilihnya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi harapannya selain dari setiap 1 huruf bisa menghapus dosa 1 jam, ada juga punya harapan kalau zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya harapan bisa ma'rifah bin nafsi, ma'rifah bin dunya, ma'rifah bin syaiton, dan ma'rifah billah. Salah satu yang saya senantiasa ingat, kiai saya itu pernah mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kullu syai'in yan'atimu biha. Itu di dalam hadis, di dalam makalah kiai saya. Kullu syai'in yan'atimu biha, kullu syai'in segala sesuatu yan'atimu bisa makan biha melalui asrarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pernah bertanya, mengapa seperti itu Pak Kiai? Beliau menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini mengisyaratkan la ilaha illallah jumlah huruf yang 12 ini mengisyaratkan waktu siang 12 jam. Kemudian Muhammadur Rasulullah 12 huruf mengisyaratkan waktu malam 12 jam. Jadi yang sehari semalam 24 jam. Nah, dalam 24 jam ini Allah mengalirkan barokah, mengalirkan rahmat, mengalirkan apa saja termasuk adab dan seterusnya. Tergantung orang itu taat apa tidak. Kalau kita ahli taat dengan dasar wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun, berarti kita akan dikucuri rahmat setiap hari dalam 24 jam itu. Sehingga
Bahasa kullu syai'in yang atimu biha, segala sesuatu bisa makan melalui rahasia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu memang Allah Ta'ala menggelontorkan rahmat, menggelontorkan barokah itu melalui kalimat itu. Beliau juga memberikan satu isyarat kepada saya. Bagaimana tidak? Al-Quran itu mengeluarkan barokah, mengeluarkan rahmat, mengeluarkan manfaat. Itu ketika ahli tauhid. Nah, diambil dari angkanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jumlah angkanya 619. Angka 619 ini, angka 6 dipisahkan dari 19 kemudian dikalikan 6 kali 19 jumlahnya ada 114. Jumlah surah Al-Quran jumlahnya ada segitu. Ada 114 surat. Nah ini kalau dibicarakan panjang sekali Pak Ustadz. Ini udah berapa ini? Jadi kalau terlalu panjang malah ya kapan-kapan kita bisa bahas lagi lah ini. Intinya kenapa harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Saya jawab minimal tadi. Kita punya harapan setiap satu huruf bisa menghapus dosa 1 jam, berarti 24 huruf bisa menghapus dosa 24 jam. Dan ada harapan lain yang paling besar lah, harapannya la ilaha illallah ini mengisyaratkan ma'rifah billah, Muhammadur Rasulullah mengisyaratkan ma'rifah bin nafsi, ma'rifah bidunya, ma'rifah bisyaiton. Artinya kita bisa menguasai 4 ma'rifat. Saya kira cukup Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada dapat mengambil banyak sekali manfaat. Saya Abu Jimmy dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.